Audio Jungle. Tapi di sini kakak ditemani sama Kak Bemdi dan Kak Tisa. Mereka main musik. Adik-adik bisa tadi sendirian ya, tapi nggak apa-apa karena kakak beserta dengan adik-adik yang di rumah. Oke? Siap memuji Tuhan? Kakak tanya ya, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau ibadah ini dimulai. Mari kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati ya. Posisi berdoa. Beri hati yang terbaik untuk Tuhan.
untuk datang ke sekolah minggu. Kami memiliki hati untuk bersuka cita bersama dengan Engkau. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan datang kepadamu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat kami. Dan biarlah kami Tuhan, anak-anakmu semakin taat dan bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati dan juga sertai Tuhan ibadah Kidi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga dan urapi juga kakak-kakak kami Tuhan yang ambil bagian baik di dalam pujian maupun Tuhan di dalam main musik. Demikian juga kakak kami yang akan makan firman. Kami rindu Tuhan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita masih progres ya. Progresnya apa ya? Protokol kesehatan. Masih menggunakan masker, masih sering cuci tangan kan? Kalau cuci tangan pakai apa? Pakai sabun atau hand sanitizer. Jangan lupa ya, jaga jarak nih, jauh-jauhan dari kesehatan. Terus kakak juga harus menjaga mobilitas. Maksudnya apa sih? Kemana-mana kalau nggak penting-penting amat, oke? Satu lagi adik-adik harus makan makanan yang sehat ya. Oke, semuanya siap memuji Tuhan? Nih satu pujian baru yang kita mau lakukan sama-sama. Ada Ayub, ada Yusuf, ada Daninya, ada Nuh, ada juga Abram, ada juga Daud. Ada gerakannya ya. Jadi kalau misalnya pujian ini dinyanyikan, kalian juga harus ikutin gerakannya. Pertama kakak dulu nyanyiin, lihat gerakannya, nanti ada ikutin ya. Oke, siap? Judulnya Yesus luar biasa. Kuasa
Mari kita bersukaria. Bersuka kan? Yuk, mari kita bersukaria bersama-sama. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Berdiri semua. Aku tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bersukaria, amin. Yuk kita bergirang bersama-sama. Bergirang bersama Tuhan. Siap? Masih tepuk tangan ya. Ini saut-sautan nih harusnya. Siapa yang nanyain ya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Lagi ya, saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, saksikan cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam bergirang. Jadi nggak boleh sedih. Kau sakit gigi, ingat, hati yang gembira itu obat yang manjur. Jadi biar sakit gigi tetap bergirang. Oke, siap? Tadi kita udah pujian nih. Kita udah suka cinta. Kita udah menyembah. Saatnya kita siapkan hati yuk deh. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Nanti kakak akan bawakan firman Tuhan tentang tema bulan ini adalah Jesus make me free. Tuhanlah yang memberikan kita kebebasan. Tuhan yang membuat kita bebas. Bebas untuk apa? Tadi ya, Ayub dibebaskan Tuhan untuk iblis mencobai. Tapi Ayub tetap setia. Yusuf
diizinkan Tuhan, dibebaskan. Terserah Yusuf gimana ketika menghadapi masalah, tapi Yusuf memilih untuk tidak menyerah. Daniel pun dibebaskan Tuhan. Apa yang kamu bisa lakukan Daniel saat di dalam gua singa? Dia memilih tetap percaya. Nuh, Tuhan bebaskan kalau lu nggak mau bikin baterai, rumahnya tinggi loh. Tapi dia memilih untuk tetap membuat bahtera. Demikian juga Abraham tetap taat kepada Bapa saat harus menyerahkan anaknya Ishak. Demikian juga Daud. Dia masih kecil, tapi dia memilih untuk mengalahkan Goliat. Itu adalah kebebasan yang Tuhan berikan pada kita. Kamu pilih mana? Ingin jadi anak kecil yang biasa aja atau anak kecil yang luar biasa? Yuk, kita mau jadi orang-orang yang luar biasa, oke? Siap? Ya, siapkan hati yuk. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, duduk manis, dengarkan firman Tuhan ya. Terus itu di subscribe, jangan lupa ya. Terus di like, jangan lupa juga di komen supaya kita tahu, ini pada datang nih, banyak yang datang, yang suami, oke? Kita pujikan pujian ini ya. Kau tetap Allah. Kita siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kau tetap Allah.
Biar Engkau jadikan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, di mana benih firman-Mu boleh tertanam dan menghasilkan buah yang manis untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, berkati papa mama kami, berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat kami, guru-guru kami, bahkan semua Tuhan yang kami kenal dimanapun berada, Engkau yang berkati. Tuhan Yesus, buat adik-adik yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang sedang memiliki masalah, Tuhan, Engkau yang menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih di era pandemi ya. Gak usah kemana-mana dulu, kalau nggak penting-penting amat. Oke, tetap pakai maskernya ya. Kalau kemana-mana tuh, kalau misalnya ketemu ada orang datang atau siapa tuh, jangan lupa masker, jangan lupa juga cuci tangan, rajin ya. Jangan sampai tangannya kotor, ya. Oke, semuanya jaga jarak dan kita harus tetap makan makanan yang sehat. Jangan lupa rajin berdoa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya luar biasa ya. Kembali lagi bersama Kak Vivi di Sekolah Minggu Kidi GPI Immanuel. Wah, gak kerasa nih kita udah gak ketemu. Udah berapa lama ya adik-adik? Udah ada lebih dari 1 tahun, bahkan mau sampai 2 tahun. Nah adik-adik di rumah, walaupun kita nggak ketemu, nggak bertatap muka, tapi kita harus tetap semangat dalam mencari Tuhan. Nah adik-adik, bentar lagi nih kita kan udah mau memasuki kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah berapa hari lagi ya coba? Sebentar lagi, minggu depan tanggal 17 Agustus. Nah karena itu kakak akan membawakan satu tema, yaitu bagaimana Tuhan Yesus memerdekakan kita. Nah kakak akan membawakan satu contoh cerita tentang kemerdekaan bangsa Israel yang terlepas dari bangsa Mesir. Nah kalian pasti tahu kan cerita dari Musa. Musa itu membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Nah itu juga tandanya Tuhan itu memerdekakan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Nah bisa kita lihat di firman Tuhan. Kita buka sama-sama yuk di Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah adik-adik di rumah, kita bisa lihat kan bagaimana Tuhan dari awal perjalanan Musa dalam membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, itu Tuhan memerdekakan bangsa Israel. Nah seperti itu juga kayak Tuhan memerdekakan kita nih. Nah adik-adik di rumah, seperti kayak misalnya perjalanan Israel, bagaimana mereka itu bisa keluar dari Mesir, juga mulai dari penindasan dari penjajahan Firaun di Mesir sampai pada pertolongan Tuhan yang memberikan kelepasan dan kemerdekaan. Nah pertolongan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel ini begitu nampak dalam sebuah proses panjang yang telah dipersiapkan dengan sangat matang. Dimulai dari pemilihan dan pemanggilan Musa di Keluaran 3, kita bisa lihat dengan penyelamatan yang dilakukan Allah terlebih dahulu kepada Musa. Kemudian juga penolakan pembebasan oleh Firaun, terus juga tulah-tulah, kita bisa tahu ya yang 10 tulah itu. Nah udah gitu juga bagaimana tulah-tulah itu yang ditimpakan Tuhan sehingga Firaun akhirnya menyerah dan membiarkan bangsa Israel untuk bebas. Namun setelah tulah-tulah itu dikeluarkan oleh Tuhan ke bangsa Mesir, ternyata Firaun tidak rela dengan kebebasan Israel dan kembali mengajar bangsa Israel dengan membawa 600 kereta yang terpilih diperlengkapi dengan perwira dan prajurit-prajuritnya. Saat itu bangsa Israel itu kan di depan mereka kan ada laut Teberau tuh. Bangsa Israel nggak bisa lewat dong. Nah di depan mereka ada laut Teberau, di belakang mereka ada bangsa Mesir yang membawa pasukan yang menakutkan. Di dalam keterjepitan itu bangsa Israel putus asa dan marah kepada Musa dan Tuhan. Nah pernah nggak sih dari cerita Musa ini, dari cerita bangsa Israel, kita merasa kayak terhimpit, kayak terdesak gitu. Nah nampaknya tidak ada jalan sama sekali, kayak mau maju salah, mau mundur salah. Kayak contohnya gini, kita ngelihat teman sebangku kita nyontek, kita tahu itu bukan perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik kan menyontek itu. Terus kita kayak mau laporin ke guru salah, takutnya comel nih, tukang
lapor-lapor. Tapi kalau nggak dilapori juga salah, karena itu adalah perbuatan yang salah. Nah, jadi kayak maju mundur serba salah seperti itu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu dalam keadaan yang seperti itu? Nah, itu kita persis nggak? Apakah sama seperti bangsa Israel yang marah dan menyalahkan Tuhan di dalam keputusasaan itu? Jika iya, nah gimana caranya Tuhan memberikan solusi? Ternyata Tuhan membelah Laut Teberau, menyediakan jalan untuk dilewati bangsa Israel. Nah, Tuhan menyediakan jalan bagi kita seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, Tuhan itu adalah Allah yang penuh kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu gitu. Apa yang tidak pernah terpikirkan, Allah menyediakannya, menyediakan jalan untuk kita. Dari makin yakinlah bangsa Israel. Nah, kita lihat yuk di Keluaran 12 ayat 16. Kakak akan bacakan ya, Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Nah, itulah yang menjadi pokok pengakuan umat bangsa Israel yang dijaga dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, melalui cerita dari Tuhan Yesus yang memerdekakan bangsa Israel dari bangsa Mesir, kita bisa lihat tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan bagi kita yang percaya akan Tuhan. Nah, bila suatu saat kita tiba dalam keadaan yang kayak terjepit, terpojok gitu, kayak maju salah, mundur salah, kayak gitu, Tuhan pasti akan membukakan jalan untuk kita agar kita dapat melanjutkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar seperti contoh tokoh Musa, bagaimana dia dari awal dipilih untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Tadinya kan Musa itu tidak pandai bercakap-cakap, tapi Tuhan memampukan semuanya sehingga Musa dapat bercakap-cakap dengan Raja Firaun. Nah, maka dari itu kita harus percaya, meminta kepada Tuhan, saya harus bagaimana sih, gimana sih solusinya, kalau jalan keluarnya seperti apa. Kita harus percaya sama Tuhan, kita yakin kalau Tuhan dapat memampukan semuanya itu. Jadi Tuhan akan membuka jalan sehingga kita dapat lewat dan berjalan di atasnya. Nah, adik-adik di rumah, jadi itu adalah contoh sedikit kisah dari Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Nah, kita bisa lihat kan bangsa Israel benar-benar terpuruk di Mesir seperti itu, tapi Tuhan menyertai dari awal sampai ke akhirnya. Yang tadinya, wah udah kayaknya gak mungkin deh bakal kita lewat, tapi Tuhan memampukan semuanya itu. Jadi adik-adik di rumah, kita jangan patah semangat kalau misalnya kita nggak ada solusi. Kita bisa minta penyertaan Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan untuk kita. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang Kak Vivi sampaikan. Semoga kita bisa seperti Musa ya, yang terus meminta penyertaan Tuhan. Kita jangan lupa selalu meminta penyertaan Tuhan dalam segala hal apapun juga. Nah adik-adik di rumah, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Kami sudah belajar ya Tuhan dari tokoh Musa yang begitu dalam segala apapun juga ya Tuhan, yang selalu mengandalkan Engkau. Berkati kami ya Tuhan Yesus, berkati juga kesehatan kami ya Tuhan, berkati juga kami yang lagi sekolah online juga Kau berikan hikmat ya Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik di rumah, sampai jumpa minggu depan ya. Pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Kalau nggak terlalu penting nggak usah keluar rumah. Oke adik-adik, dadah.